Bu, sejak tadi kami belum dapat air minum. Anak saya juga demam, tapi belum ada petugas kesehatan yang memeriksa dan belum ada dapat obat, Ibu. Ya Bu, kami sudah catat namanya. Tapi karena banjir besar ini, akses jalan banyak yang tertutup Bu. Banyak juga petugas yang belum sampai sini karena terjebak banjir. Distribusi obat juga banyak yang terhambat. Berarti harus tunggu lagi. Sudah 2 hari loh, Bu. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Kami juga menunggu arahan. Kalau belum ada arahan, kami khawatir salah langkah nanti kalau bertindak. Data korban di sini berapa? Belum pasti, Pak. Data dari beberapa kelurahan belum masuk, sehingga kita belum bisa sinkronisasi. Kenapa bisa begitu? Coba follow up lagi. Rumah sakit swasta gimana? Mereka bisa bantu? Belum ada koordinasi resmi, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah 2 hari sejak terjadinya bencana, banjir di sini akan tetapi masih banyak ditemukan warga yang belum mendapatkan penanganan, baik itu bantuan sosial ataupun bantuan kesehatan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai hal ini? Kami masih proses pendataan. Pak, banyak warga yang belum makan. Ya, kami juga sedang menunggu distribusi dari gudang pusat, Bu. Ini nggak bisa begini terus, data tidak terintegrasi, bantuan lambat, korban makin banyak. Kita sudah kerja maksimal, Bu. Tapi masing-masing instansi jalan sendiri. Itu masalahnya. Bencana bukan urusan satu dinas, ini urusan kita semua. Tolong hubungkan saya dengan rumah sakit swasta, universitas, komunitas relawan, dan media. Kita buka koordinasi sekarang. Tapi, Bu, biasanya kan harus lewat prosedurnya panjang dulu. Dalam kondisi darurat, kolaborasi lebih penting daripada birokrasi yang berbelit. Kita aktifkan pola kerja pentahelix. Pemerintah tidak bisa sendiri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir dan merespon cepat terkait undangan untuk agenda rapat kita hari ini. Kita di sini sedang menghadapi kondisi darurat, di mana banjir menutup banyak akses jalan, sehingga masyarakat beresiko terdampak gitu ya, mulai dari kesehatan, kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dan mungkin di sini kita butuh solusi bersama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena itu saya meminta pendapat dari Bapak dan Ibu juga arahan bagaimana solusinya gitu yang bisa Bapak dan Ibu berikan sebagai bentuk kontribusi kita dalam menghadapi bencana ini. Baik, saya dan tim akademisi, kami sudah menganalisis data di lapangan. Di pengungsian A dan B ada risiko penyakit diare yang akan terus meningkat dan juga di sana harus diprioritaskan sanitasinya. Baik, itu merupakan keputusan yang sangat bagus ya Bu ya, dan itu pasti akan membantu kita dalam memitigasi gitu ya terjadinya risiko penyakit diare yang meluas gitu ya di masyarakat. Kalau dari Ibu Vira sendiri selaku pengusaha bagaimana Bu? Baik, perusahaan kami siap kirim air bersih. Makanan siap saji, tenda sanitasi portable kami akan siapkan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas responnya dan saya harap Ibu bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan tim di lapangan ya terkait distribusi sehingga bisa tepat sasaran. Untuk dari pihak lain barangkali dari tim relawan. Baik, siap Bu. Kami punya relawan di lapangan. Kami bantu nanti untuk pendataan keluarga yang rentan dan kita juga akan bantu untuk pendistribusian langsung ke warga di tempat lokasi. Baik, saya harap juga tim relawan mau membagikan informasinya gitu ya sehingga sumber informasi menjadi terpusat gitu ya Bu ya. Baik, Bu. Kami dari tim media juga akan menyebarkan informasi resmi ini terkait lokasi bantuan agar tidak terjadi kepanikan oleh warga atau masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Mas, itu sangat diperlukan sekali gitu ya, karena dalam kondisi darurat masyarakat pasti juga panik gitu ya, apalagi yang memiliki keluarga jauh, pasti mereka juga ingin mengupdate informasi terkait keluarganya di sini. Terima kasih banyak. Kami juga bisa kirim mahasiswa kesehatan untuk edukasi pengungsi ya Bu ya. Wah itu bagus sekali Bu, di saat kondisi seperti ini kita memang membutuhkan tenaga-tenaga anak muda ya, yang bisa sigap dan merespon dengan cepat gitu. Mereka juga biasanya punya semangat tinggi untuk mengabdi. Terima kasih Bu. Permisi Ibu, ini kami ada air minum dan makanan sehat, dapat bantuan dari Mita. Terima kasih ya, Bu. Sekarang lebih teratur ya. Ibu, anak Ibu demam ya Bu ya? Kami izin periksa dulu ya Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Kamu sudah periksa data-data pasien belum? Baik, sudah Pak. Tadi kami sudah mendata pasien. Oh, oke. Nanti kalau data pasiennya sudah ada, langsung kirim ke posko pusat ya. Baik Pak, saya akan kirimkan nanti Pak. Ibu mohon izin untuk tenda sanitasi sudah dipasang. Kebutuhan berikutnya apa ya Bu ya? Ya Ibu, jadi kita masih perlu tambahan sabun dan desinfektan Ibu. Oke, baik Bu. Kami akan kirimkan hari ini ya Bu ya. Iya, oke. Data korban lengkap, data logistik juga lengkap, data kesehatan juga lengkap. Oke, semua sudah terlaporkan secara real time, distribusinya juga sudah cepat dan tepat. Good. Baik, saudara-saudara, kami beritakan terkait dengan kolaborasi dari lintas sektor ini mempercepat penanganan bencana yang terjadi di wilayah Jakarta, DKI Jakarta. Silakan pantau untuk informasi berikutnya. Selamat pagi Bu. Bu, kita cek ya laporan distribusi per hari ini. Logistik ke pengungsian A dan B itu sudah tercatat atau belum, lancar atau tidak? Baik, Bu. Semua bantuan dari mitra swasta dan komunitas sudah masuk ke sistem, Bu. Kami juga turut membantu, Bu, untuk dari pihak swasta. Untuk laporan jumlah bantuannya sudah kami salurkan. Mungkin Ibu bisa periksa dulu, Bu. Baik, semua data kita buka secara transparan ya, Bapak Ibu. Sudah saya siapkan. Pak, tapi dapat laporan, ada satu titik yang belum menerima selimut. Oh, begitu ya. Baik, saya catat dulu. Terima kasih informasinya. Nanti kita kirim tambahannya sekarang. Baik, kami dari tim media menyampaikan perkembangan ini ke masyarakat agar publik tahu terkait dengan prosesnya. Ya, bagus. Silakan dilaksanakan karena transparansi juga menjadi faktor ya gitu untuk menarik dan meningkatkan kepercayaan publik pada apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, sekarang bantuan cepat datang. Anak saya sudah ditangani dokter. Ya Ibu, bersyukur ya Bu ya. Alhamdulillah karena kerjasama semua pihak membuat semua pekerjaan jadi lebih ringan. Iya, Bu. Terima kasih. Data-data ini menunjukkan kondisi kesehatan sudah pengungsi membaik ya. Sangat banyak sekali ya progresnya. Kami juga siap melanjutkan dukungan sampai masa pemulihan. Baik, kami dari tim liputan media mengabarkan bahwa kolaborasi dari lintas sektor ini menjadi contoh penanganan bencana yang efektif.
ASN yang smart, bekerja kolaboratif, adaptif, dan berintegrasi. Dengan tata kelola Pentahelix, kita bisa melindungi masyarakat dan membangun Jakarta yang tangguh. Tata kelola kolaboratif Pentahelix dengan isu penanganan pasca bencana di DKI Jakarta. Pasca terjadinya banjir di DKI Jakarta, penanganan pasca bencana seperti distribusi bantuan, pemulihan layanan publik, dan pendampingan masyarakat belum berjalan optimal. Isu masalah utama yang kami angkat adalah penanganan pasca bencana yang belum maksimal dan belum melibatkan tata kelola kolaboratif atau Pentahelix. Lalu dengan konteks manajemen ASN, penanganan pasca bencana masih belum didominasi oleh pemerintah dan belum terintegrasi dengan sektor secara sistematis. Dampak dari penanganan pasca bencana yang tidak optimal, antara lain keterlambatan bantuan sosial, meningkatnya risiko penyakit, serta trauma sosial masyarakat yang berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen ASN belum sepenuhnya menerapkan prinsip koordinasi lintas sektor. ASN masih bekerja berdasarkan tugas sektoral, belum sebagai pengelola kolaborasi yang menyeluruh. Akar masalah dari kondisi tersebut adalah belum diterapkannya tata kelola kolaboratif Pentahelix secara utuh dalam penanganan pasca bencana. Koordinasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media masih bersifat ad hoc. Selain itu, keterbatasan kompetensi ASN dalam berkolaborasi, komunikasi, dan pemanfaatan data juga menjadi faktor penghambat utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan solusi melalui pendekatan Smart ASN dengan memperkuat peran ASN sebagai koordinator kolaborasi penanganan pasca bencana. Solusi alternatif yang dapat dilakukan yaitu membangun sistem kolaborasi Pentahelix yang melibatkan komunitas dalam pendataan korban, akademisi dalam analisis dampak, sektor bisnis dalam dukungan logistik, serta media dalam menyebarkan informasi yang akurat. ASN dituntut adaptif, komunikatif, dan mampu bekerja lintas sektor. Solusi terpilih adalah penguatan tata kelola kolaboratif Pentahelix dalam penanganan pasca bencana yang berlandaskan dengan Smart ASN. Media berperan dalam membangun transparansi, kepercayaan publik, dan juga edukasi kebencanaan. Dengan kolaborasi yang kuat, penanganan pasca bencana di DKI Jakarta dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota berkelas dunia. Demikian video dari kelompok 3 Angkatan 193 dalam pelatihan Latsar CPNS golongan 3 tahun 2026. Terima kasih.